Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan satu bangsa di kota nun jauh di sana, yaitu di kota Demak. Merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustadz, yaitu Ustadz Zaki dan Ustadz Ahmad Zainuddin, yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Demak ini, yang memang seharusnya kita hidup ini nggak cuma nyari untuk ngisi perut aja, tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap. Gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi, yaitu cinta sejati kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriyah, di sekitar Gunung Uhud, ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka kocar-kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin. 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang, mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari, ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jaga besi itu, jangan sampai turun. Tadi kata Rasulullah SAW kita nggak boleh turun, tapi mereka istihad, ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai. Perang kan sudah selesai, ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 50 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihayannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia bilang, wah ini dia. Begitu melihat Bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa, dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari. Wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin.
Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi. Kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar-kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah SAW. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri, dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik, sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena kocar-kacir, berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pilihan yang kedua, dan beliau saat itu juga berteriak, "Halumma ilayya ana Rasulullah." Wahai para sahabatku, aku Rasulullah SAW ada di sini. Ketika suara Rasulullah SAW menggema di sekitar Uhud, saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW saat itu langsung merangsak maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasul SAW. Kembali api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah SAW. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul SAW. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah SAW. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah SAW. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qami'ah, begitu melihat Rasul SAW sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah SAW. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul alhamdulillah pakai topi besi, tapi yang nyabet nih orang gak sembarangan. Sampai saking kerasnya sabetan pedang itu, sampai topi besi Rasulullah SAW pecah. Besi, dua serbih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu, Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi SAW, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah. Saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah SAW. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang begitu besar, dia lemparkan kepada Rasul SAW ke kepala beliau sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah SAW terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka, dan Rasulullah SAW pingsan di lubang tersebut.